tajassus, haram, tidak boleh. Cari kemungkaran orang, cari kemaksiatan orang, tidak boleh. Cuma ketika kemungkaran sudah di depan mata kita tidak punya alasan untuk tidak melakukan nahi mungkar. Allah tidak akan terima alasan apapun, karena alasan-alasan tersebut sama Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad diklaim sebagai at-ta'allulatil kadhibah, sebagai alasan-alasan dusta, alasan-alasan bohong, alasan-alasan kadzab. Wadzalika kaqaulihim, alasan mereka itu seperti innahu la yuqbal minna mahma amarna au nahina. Kami itu tidak diterima saat kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau saya amar ma'ruf, saya nyuruh dia sholat, saya tidak diterima. Saya kalau nyuruh dia untuk berhenti korupsi, saya tidak diterima. Saya tidak diterima. Perintah saya, amar ma'ruf saya, nahi mungkar saya tidak diindahkan sama yang kita amar ma'ruf dan nahi mungkari. Itu alasan-alasan kadzibah itu. Kata Habib Abdullah, itu alasan adalah alasan-alasan dusta, alasan bohong. Au annahu yahsul lana biwasitatil amr bin, atau mungkin bisa gini. Kata beliau, ini masih alasan ya. Kata beliau, kalau saya itu amar ma'ruf nahi mungkar, saya bakal dapat beban yang saya tidak mampu untuk tahan. La nutigo. Kami tidak bakal mampu. Nah ini biasanya bebannya kalau yang di amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah orang yang berstatus di atas kita. Seperti pejabat ya, amar ma'ruf nahi mungkar ke mereka itu kan bisa mengganggu kenyamanan berkehidupan sosial kita di dunia. Kalau ada ancamannya, ya kadang-kadang ancaman-ancaman seperti itu kan muncul. Ya kata beliau, Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, itu bukan alasan. Siapa yang bisa memberikan mudarat kalau bukan Allah? Kan gitu. Siapa yang bisa memberikan manfaat kalau bukan Allah? Itu bukan alasan. Tapi nanti ada. Kalau orang memang ada, kalau memang benar ada hal yang seperti itu, terus dia menolak untuk amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan, dengan lisan, cuman bisa melakukan dengan batinnya, ada rukhsah, bukan rukhsah ya, maksudnya yu'tabar, dianggap dia itu masih tetap memiliki keimanan. Tapi kalau catatan-catatan kaki yang disampaikan sama Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad itu menempel dalam tubuh kita, menempel dalam diri kita. Nanti ada alasan-alasan dan keadaan-keadaan kapan orang itu diperbolehkan untuk sukut, diem, tidak amar ma'ruf, tidak nahi mungkar. Ada waktunya nanti, akhir. Tapi ini masih permulaan, jadi ketegasan amar ma'ruf nahi mungkar beliau tampakkan dulu. Karena ini penting sekali ya. Penting sekali yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu penting. Wa asbahu dzalika, dan lain-lain min tawahumati man la basiratalah, dari prasangka-prasangka orang-orang yang tidak punya basirah, tidak punya mata batin yang bersih. Wala ghairata ala dinillah, dan tidak punya kecemburuan terhadap agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya yang kita sampaikan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kan punya kecemburuan yang sangat luar biasa sama agama Allah, sehingga ketika ada orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid aja, beliau sudah punya keinginan besar untuk membakar rumah mereka. Nabi bukan berarti Nabi bukan rahmat, salah ya orang kalau ngeklaim kalau dengan contoh ini berarti Nabi bukan rahmatan lil alamin. Lah, Nabi tetap rahmatan lil alamin. Beliau itu tetap melakukan hal-hal yang syadid, hal-hal yang keras di mata kita atau di mata publik, itu unsurnya satu, rahmat, syafaqah, kesayangan beliau sama mereka yang melakukan kemaksiatan, supaya mereka itu berhenti berbuat maksiat. Itu kebahagiaan yang mereka dapatkan kalau mereka berhenti dari kemaksiatan, itu abadi kebahagiaan. Kalau mereka tidak bisa dialusi, Nabi SAW berikan ketegasan. Tapi bukan berarti ya, saya ulangi lagi, bukan berarti Nabi melakukan ketegasan dengan cara melanggar syariat. Nabi tidak pernah mengucap kata kotor saat melakukan ketegasan. Nabi tidak pernah melakukan kezaliman saat melakukan ketegasan di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan hanya untuk ngisi waktu kosong. Insyaallah 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 akan kita ambil keberkahan yang sangat luar biasa dari guru kita Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Kafadul. Mau dilanjut, fadal, mau diisi, fadal, apapun. Kilmah, walau kilmah. Walau kilmah, kalimatin.
Alhamdulillah ikhwan, ini majelis sudah lama ya, sudah berapa bulan, sudah berapa tahun ya? Masya Allah, 8 tahun. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berkahi ini majelis. Amin. Ada duduknya kita di sini tadi, alhamdulillah babnya kok amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nanti ada bab tersendiri, Imam Haddad nyebutkan di agak di belakang di situ, khusus bab nahi mungkar. Ini mungkin disinggung saja di awal. Ala kulli hal. Termasuk duduknya kita di sini juga termasuk bentuk nahi mungkar. Amar ma'ruf juga nahi mungkar. Mungkin di awal tadi kan memang beliau menjelaskan bahwa fisiknya amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti ini memang. Tapi juga ada kononnya, ada aturannya, ada kaifiahnya, ada adabnya. Yang jelas nanti dari awal sampai akhir itu nanti pasti beliau selalu ngulang-ulangi ma'arifik, ma'al-dotuh, ma'arifik. Itu diulang-ulangi terus ya di kitab ini. Karena apa? Karena tabi'i manusia itu kalau disikapi dengan sikap yang kasar, ingkar, menolak. Ya, makanya sifat refleks itu diperlukan selalu. Sampai pada satu keadaan baru tertentu, baru kita dituntut untuk sikap yang tadi tegas gitu ya, pada keadaan tertentu itu tadi. Alhamdulillah duduknya kita di sini sebetulnya termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang-orang dulu tuh mereka kelihatannya duduk rohah kayak gini ya, yang dibaca kitab-kitabnya para ulama, sebetulnya itu satu bentuk mencegah kemungkaran. Kenapa? Karena majelis-majelis yang macam kayak gini nih yang bisa nahan murkanya Allah, marahnya Allah Ta'ala ketahan gara-gara ada majelis-majelis yang seperti ini. Bahkan satu majelis yang baik itu bisa menutup keburukan yang timbul dari 40 majelis lagu. Majelis yang orang duduk-duduk tapi duduknya yang sia-sia, tidak manfaat. Duduk gini kelihatannya masih harokah, kelihatannya tidak ada harokat. Duduk, baca kitab, dengar ucapannya orang soleh. Gerakannya apa? Gerakannya Allah yang gerakan. Ya, gerakannya dari Allah. Duduk gini, ini mancing rahmatnya Allah. Selama ada majelis khair, majelis baik, itu rahmatnya Allah akan turun. Kalau sudah rahmat turun, bala tidak akan turun. Kan dalam hadis disebutkan ad-dunya mal'unah. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah au alimun au muta'allim. Ya, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bilang bahwa dunia ini isinya jauh dari rahmatnya Allah. Jauh dari rahmatnya Allah. Kecuali zikrullah. Kecuali yang di situ ada zikir. Yang berhubungan dengan zikir, mengingat Allah. Ya. Au alim. Atau alimun. Atau adanya ulama, ahli ilmu. Maka ulama ini yang jadi turunnya rahmatnya Allah, dekatnya rahmatnya Allah. Jauh dari murkanya Allah. Au muta'allim. Atau adanya orang yang masih mau belajar cari ilmu. Adanya orang yang masih mau belajar cari ilmu. Ini orang-orang yang di dunia yang dekat sama rahmatnya Allah. Kalau rahmat dekat berarti adab jauh. Ya, keburukan itu jauh. Makanya para alim ulama tuh duduk kumpul gini. Setelah itu kan kita doa. Kita doakan. Bahkan kalau tidak salah ada di awal itu man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Siapa yang dia lihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah dengan tangannya, artinya dengan kekuatannya, kemampuannya. Kalau memang dia orang-orang yang punya kapasitas. Fa'ilam yastati. Nah, di sini Rasulullah tahu kalau ada itu orang, tidak semua orang punya kapasitas itu. Kalau memang dia tidak mampu itu, falyughayyir bagaimana? Fabilisanih. Pakai lisannya. Ternyata kalau pakai lisan dia tidak mampu, bukan kapasitasnya. Falyughayyir fa'ilam yastati fabiqalbih. Kalau tidak bisa, masih belum bisa, fabiqalbih. Kita mengingkari kemungkaran itu ada di hati kita. Paling tidak kita mengingkari kemungkaran yang kita lihat itu di hati kita. Ya. Kita ingkar dan kita doakan. Wadzalika ad'aful iman. Maka
mengingkari kemungkaran dengan hati itu bentuk adaful iman, selemah-lemah iman katanya. Selemah-lemah iman. Paling enggak orang kalau lihat kemungkaran dia ngerubahnya dengan hatinya, ingkar. Dia mendoakan. Ada ulama sebagian bilang wadzalika adaful iman, dan pengingkaran kemungkaran dalam hati itu adalah iman yang berlipat-lipat. Justru yang kelipatannya. Jadi merubah satu keadaan itu terkadang dengan hati atau dengan doa. Itu yang istimewa. Ya. Rasulullah SAW itu bukti yang paling jelas. Merubah keadaan kaumnya itu Rasulullah banyak sekali dengan doanya. Masuk ke Taif 1 bulan di situ ya. Masuk ke Taif 1 bulan. Ngajak orang Taif. Iman tidak diterima. Ditolak, bahkan dilempari batu kan. Dilempari sampai Rasulullah terusir dari situ. Akhirnya bagaimana? Baiknya orang Taif bagaimana? Setelah Rasulullah dilempari batu, malaikat yang jaga gunung datang. Ya, kemudian bilang, ya Rasulullah, ini Allah tahu sikap penduduk Taif. Saya ini malaikat yang jaga gunung. Maka kalau Anda perintahkan saya, gunung Mekah ini saya timpakan ke kota Taif, habis seanak cucunya. Tidak tersisa. Kata Rasulullah, tidak. Saya berharap kalau orang tuanya tidak beriman, saya berharap yang masih ada di tulang sulbi mereka beriman. Sejak saat Rasulullah mengucap itu, tidak ada kelahiran dari penduduk Taif kecuali semuanya muslim. Dari mana? Doa. Dari hati. Allah rubah. Ya. Makanya dikatakan ulama, wadzalika ad'aful iman. Dari hati itu. Itu yang malah bisa merubah. Terus Rasulullah perang Badar, ya kan? Bagaimana Rasulullah perang Badar? Perang Badar itu Rasulullah cuma bawa tentara 313, bukan tentara, sahabat. Anak-anak kecil juga ada. Tapi orang-orang Quraisy Mekah bawa 1.000 orang. Semuanya jagoan, tentara yang sudah dipersiapkan. Rasulullah bisa menang bagaimana? Doa. Angkat tangan. Ya. Doa sampai lidahnya jatuh. Ya Allah, kalau tidak kau menangkan, kau berikan kami kemenangan. Tidak ada yang nyembah lagi engkau di muka bumi. Tidak ada yang sujud lagi. Allah ngirim berapa? Ribuan malaikat. Ribuan malaikat dikirim untuk apa? Bantu dimenangkan. Berkata apa? Doa. Jadi doa ini doa, dakwah huwa ad-doa. Berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran itu adalah dengan berdoa. Jadi kalau memang kita nih sekarang nih lihat keadaan negeri kayak begini ya, Allah, kita mau ganti pemimpin mau berapa kali? So, angkat tangan doa. Ini zamannya kita banyak doa. Sudah usah dibahas, sudah usah diomongkan, malah pegel kita orang. Dan capek kita orang. Ngabiskan umur, ngotori hati ya kan, ngeruhkan jiwa. Sudah usah dibahas, kan doakan. Ini yang bisa ngerubah. Insya Allah doa ini yang bisa ngerubah. Ridul qadha illa doa. Ada yang menolak takdir yang buruk dari Allah kecuali apa? Doa. Kekuatan doa itu yang luar biasa. Bahkan Rasulullah pernah bilang, ada riwayat ya, siapa yang dia ba'da sholat subuh, setelah sholat subuh dia duduk sampai isyraq, dia duduk, dia zikir sampai matahari terbit, itu bisa menarik rezeki hissi, rezeki yang zahir itu lebih hebat daripada orang yang berpagi-pagi meruput ke penjuru bumi sana untuk cari rezeki. Berarti ini kekuatan apa ini? Doa, zikir. Ya. Mengalahkan kekuatan apa? Fisik, usaha. Tetap fisik dibutuhkan, tapi Allah mengedepankan bagaimana? Jalur langit dulu. Lebih cepat dijalbir rezeki, lebih cepat narik rezeki daripada yang bangun pagi meruput langsung dia kerja ke penjuru bumi mana. Jadi kita ini sebetulnya punya senjata. Allah ngasih kita senjata. Senjatanya apa? Zikir, doa, majelis-majelis yang seperti ini. Ini yang insya Allah yang berawal dari kita lah. Kita tidak usah nyalakan untuk orang tidak baik, untuk tidak jujur, tidak amanah. Kita mulai dari kita saja. Di anak kita banguni sholat, ya.
rumah itu dibacakan Al-Quran, zikir, amalan yaumian. Sehari-hari yang ulama mereka sudah nyontohkan itu yang istimewa. Itu yang gerakkan kekuatan dari Allah untuk orang itu bisa berubah. Ya, alhamdulillah ini majelis luar biasa. Duduk di sini nyebut namanya Rasulullah ya. Apalagi ini bulan apa? Masuk bulan Maulid. Ini bulan kita harusnya bergembira. Harus senang, hati kita harus senang karena di sini apa? Bulannya Rasulullah. Zaman sekarang kita ini nyebut orang itu tambah hati kita malah terkontaminasi, cepat kotor. Kalau nyebut Rasulullah, nyebut orang yang dicintai Allah ini damai, tentram, nikmat. Kata ulama, jangan ngotori hati kita dengan kita nyebut-nyebut orang yang tidak pantas disebut. Ya, lebih baik sebut Rasulullah, sebut namanya, sebut ceritanya, banyak sholawat. Terus itu sudah amalan yang paling baik. Ya. Apalagi ini bulannya Rasulullah, bulan kelahiran Rasulullah itu harusnya kita kayak bakdo, kayak hari raya itu. Karena apa? Dulu kan ceritanya Nabi Isa ya. Nabi Isa itu kan pernah kaumnya minta supaya diturunkan makanan dari langit kan. Akhirnya Nabi Isa menjabai. Waktu itu Nabi Isa apa doa, Allahumma anzil alaina ma'idatan nasama takunu lana aidan li awalina wa akhirina wa ayatan minka. Ya al-ayah. Ya Allah, turunkan untuk kami makanan dari langit. Yang mana makanan dari langit ini takunu lana aidan, yang akan kami jadikan sebagai hari raya. Di awalina wa akhirina. Hari raya untuk kami orang-orang yang dulu sampai orang yang akhir. Dan tanda kekuasaan. Ya, kalau di tafsir disebutkan, ya Allah, ini dengan turunnya makanan tuh hari itu kami jadikan hari kami akan sholat, beribadah, taat, dan menjadikannya sebagai Id, hari untuk beribadah. Itu turunnya apa? Turunnya makanan. Turunnya makanan, Nabi Isa menjadikan hari turunnya makanan itu satu nikmat yang disyukuri sampai dijadikan hari raya. Padahal itu cuma turunnya makanan kan ya. Sedangkan hari kelahiran Rasulullah SAW ini tidak bisa dibandingkan sama nikmat turunnya makanan. Tidak bisa dibandingkan dengan nikmatnya turunnya makanan, tidak bisa. Rasulullah SAW itu karunia terbesar Allah buat umat. Allah tidak menciptakan segalanya kalau tidak karena Rasulullah kan. Kalau tidak karena Rasulullah kita tidak tahu itu surga apa, nutup aurat apa, kesucian itu apa, kita tidak tahu. Semuanya karena Rasulullah. Bahkan Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Engkau ini rahmat untuk seluruh alam. Bawa rahmat buat alam semuanya. Nikmat Rasulullah buat seluruh alam kok dibandingkan sama nikmat makanan. Ya. Tidak bisa. Lah kalau yang nikmat makanan tuh Nabi Isa sama Hawariyin jadikan Id kok. Hari kelahiran Rasulullah bukan Id lagi sudah. Gedan-gedannya hari. Harusnya kita mengadakan perayaan, peringatan hari kelahiran Rasulullah itu besar-besaran. Ya, bahkan tiap hari. Itu disebutkan di Maulid apa itu di Pak. Walau kana amilna li Ahmada kulla yaumin li Ahmada maulidan lakana wajib. Seandainya kita ini memperingati hari kelahiran Rasulullah setiap hari, lakana wajib, itu wajib. Itu sudah wajib buat kita. Ya. Bahkan kita disuruh senang. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa la. Katakan wahai Rasulullah, dengan karunia dari kami dan dengan rahmat dari kami, falyafrahu. Kalian bergembira. Nah, di situ karunia dan rahmatnya Allah itu siapa? Wujudnya Rasulullah. Rasulullah itu rahmat, bi rahmatihi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Dan Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan." Ya. Rasulullah juga pernah bilang, "Ana rahmatun muhdatun." Saya itu sang rahmat itu yang dihadiahkan buat umat. Jadi Allah bilang, "Fa bidzalika falyafrahu." Karena karunia dan rahmat dari kami, falyafrahu. Bergembiralah.
nas Al-Quran kita suruh gembira. Jadi ngalahkan Nabi Isa dan kaumnya, mestinya seperti itu. Karena Nabi SAW kita ini diangkat derajatnya, mulia, beruntung. Alhamdulillah, labud alaina nashkurata. Nikmat yang paling besar diwujudkannya Nabi SAW. Bahkan hari kelahiran Rasulullah itu lebih afdal dari malam Lailatul Qadar. Hari wujudnya Rasulullah itu lebih afdal dari Lailatul Qadar. Kenapa? Karena pertama, Lailatul Qadar itu diberikan cuma untuk umat Nabi Muhammad saja. Lailatul Qadar kan cuma buat umat Nabi, umat dulu nggak ada. Tapi munculnya Rasulullah lil alamin, bahwa rahmat untuk seluruh makhluk. Rasulullah itu rahmat lil alamin. Alamin ini kullu ma siwallah. Alam ini semua selain Allah. Jadi Nabi Muhammad ini ya nabinya manusia dan jin, nabinya malaikat, nabinya binatang, nabinya benda mati, nabinya selain Allah. Nabinya para nabi. Jadi Nabi Muhammad ini nabinya manusia dan jin, itu nabi untuk membawa syariatnya taklif. Syariatnya Nabi Muhammad kepada manusia dan jin itu syariatnya taklif, pembebanan. Yang beriman masuk surga, yang nggak beriman masuk neraka. Makanya kita dikatakan mukallaf, orang yang dibebani dengan syariat. Syariatnya Rasulullah kepada malaikat ditasyrif. Bentuknya pemuliaan. Artinya dengan wujudnya Nabi Muhammad itu memuliakan malaikat. Menjadi mulia itu para malaikat. Sehingga Rasulullah sampai dibawa ke langit. Untuk muliakan mereka. Keberuntungan malaikat ketika didatangi Rasulullah. Jadi malaikat ini merasa mulia dengan nabinya Nabi Muhammad. Syariatnya ditasyrif, muliakan. Nabi Muhammad juga nabinya binatang, benda mati. Syariatnya Rasulullah kepada binatang benda mati itu apa? Litta'rif. Ta'rif itu pengenalan. Artinya tidak ada binatang dan semua makhluk benda kecuali kenal siapa Rasulullah. Jadi tidak ada satupun makhluk di muka bumi, di langit, binatang apapun, batu, kecuali kenal Rasulullah. Sayyidina Ali mengatakan, aku masih ingat, aku ngantarkan Rasulullah jalan itu di Mekah, saya mendengarkan batu yang mengucapkan salam sama Rasulullah, saya tahu. Pohon yang mengucapkan salam, biawak, binatang yang mengucapkan salam sama Rasulullah itu saya tahu. Itu mengucapkan. Batu saja kenal Rasulullah. Jadi tidak ada makhluk yang tidak kenal Rasulullah, itu tidak ada. Semuanya kenal. Kenapa? Memang Rasulullah ditarif supaya dikenal sama mereka. Kan waktu dibacakan di riwayat Sayyiduna Syafa' ya, bidannya Siti Aminah. Ya. Siti Syafa' itu waktu Rasulullah itu lahir, kemudian di bedong. Setelah di bedong itu ada cahaya, kemudian rumahnya Siti Aminah itu ketutup cahaya, kabut, tapi dengar suara yang tidak ada wujudnya. Ini aina dhahabta bihi qala ilal masyriq. Ini mau dibawa kemana nih anak ini? Kita bawa ke masyriq, ke timur. Terus ketutup kabut. Siti Syafa' tidak kelihatan, cuma merinding-merinding. Tidak lama kabut hilang, itu bayi sudah ada di situ. Sebentar lagi ketutup kabut lagi, itu bayi, rumah itu ketutup, bayi Nabi Muhammad itu tidak kelihatan. Dengar suara tok Siti Syafa'. Aina dhahabta bihi. Ini mau dibawa kemana nih anak? Qala ilal maghrib. Maghrib dulu atau masyriq. Jadi dibawa itu Rasulullah, begitu lahir dibawa ke masyriq, seluruh daerah belahan timur. Dan dikenalkan kepada semua yang ada di sebelah timur. Semua. Setelah itu dibawa ke sebelah maghrib, bagian barat. Semua yang di barat dikenalkan. Siapa itu Rasulullah? Malaikat yang bawa. Jadi waktunya sesaat tapi panjang. Jadi tidak ada binatang kecuali kenal Nabi SAW. Tidak ada tanaman, tumbuhan kecuali kenal Nabi SAW. Ya, semua bicara. Bahkan, siapa itu ceritanya? Masuk Islamnya sahabat itu ada yang gara-gara binatang kan. Binatang bisa bicara bahasa manusia. Sama binatang saja bisa cinta sama Rasulullah. Batu pelepah korma itu bisa nangis. Nah, tidak dapat bagian. Batu, binatang itu bisa nangis, percaya sama Rasulullah. Pernah waktu itu Rasulullah jalan di lorong, satu jalan,
ada kancil ya. Kancil kalau tidak salah itu, dia teriak-teriak, tolong saya. Bicara itu. Dilihat sama Rasulullah, ternyata kancil ini diikat. Dilepas, ditanya sama Rasulullah, kenapa kau minta tolong? Ya Rasulullah, tolong saya, lepaskan saya sebentar. Saya ini ketangkap sama si Fulan. Si Fulan ke hutan, saya ketangkap. Padahal saya ini keluar itu saya cari makan untuk nyusui anak saya. Tolong ya Rasulullah, bebaskan saya sebentar saja. Terus, maumu apa? Bebaskan saya sebentar, saya tak nyusui anak-anak saya di hutan dulu. Begitu selesai saya kembali. Ikatan lagi saya. Kata Rasulullah, jaminannya apa? Nah, kau tak bebaskan terus kau mau balik. Jaminanmu apa? Jawabannya si kancil apa? Ya Rasulullah, demi yang mengutus engkau sebagai seorang nabi. Demi Allah. Yang mengutus engkau sebagai seorang nabi yang membawa kebenaran. Ya Rasulullah, kalau saya tidak balik, saya siap dikenakan azab yang Allah timpakan kepada kaum yang terdahulu. Siap saya. Ya khair, tak lepas. Dilepas sama Rasulullah. Lepas tuh kancil. Allah selang berapa waktu, balik dilihat perutnya sudah kempes. Diikat lagi sama Rasulullah. Rasulullah tanya, ini siapa yang punya tangkepan ini? Kalau saya Rasulullah. Anda mau ya Rasulullah? Buat saya? Iya. Kalau Anda mau buat Anda, saya hadiahkan buat Anda. Betul buat saya? Iya. Saya mau. Buat Anda, Pak Anda ya Rasulullah. Hadiah. Diterima sama Rasulullah. Talinya dilepas, wis pulang masuk ke hutan. Ya. Bahkan tidak cuma itu. Sahabat itu ada yang namanya Safinah. Sahabat Safinah ini diutus sama Rasulullah bawa surat untuk disampaikan ke daerah mana gitu. Masuk hutan, lupa jalan. Safinah tersesat. Di hutan tersesat, namanya hutan, tempatnya macan, asad. Keluar singa. Singa atau macan di riwayat itu. Akhirnya macan sudah gereng lihat Safinah itu. Akhirnya panik Safinah mau berbuat apa enggak tahu. Suratnya Rasulullah ditenteng-tenteng digini. Syuf, kau singa, kau mau ngapakan aku? Aku ini utusannya Rasulullah. Supaya mbak surat nih, disuruh Rasulullah ke daerah situ. Anak tersesat di sini. Ini suratnya Rasulullah, saya utusannya Rasulullah. Kau jangan macam-macam. Itu begitu dengar namanya Rasulullah itu si Asad itu langsung deketi Safinah, terus ngibaskan buntutnya, terus balik arah, jalan sebentar mengo, ngereng, terus jalan lagi sebentar mengo, ngereng, ngasih isyarat, oh suruh ngikuti ini macan. Keluar singa atau macan itu, sampai ditutkan sama sahabat Safinah, sampai keluar hutan, sampai perumahan kampung. Di situ Safinah lihat, oh ya ada perumahan, singanya ngereng, ngibas-ngibaskan buntutnya, masuk lagi ke hutan. Atas singa atau macan kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat itu Safinah. Ala kulli hal, ya kita ya banyak sholawat saja supaya hati kita bersih. Yang mau kita cari ini apa tuh? Kita ini sudah suhulan kerjaan sudah ruwet sama orang, di rumah ruwet sama yang di rumah. Ya toh, kapan bersihnya ini gitu. Jika duduk majelis kayak gini, banyak-banyak sholawat yang diingat-ingat Rasulullah, berbanyak ingat Rasulullah. Kata Rasulullah, besok saya tuh niteni orang-orang yang dia sampai ke telaga saya itu orang yang paling banyak sholawat sama saya. Saya niteni, saya nandai orang-orang yang mereka ini ternyata sampai di haud ini orang-orang yang dulu paling banyak sholawat. Jelas bos. Tinggal modalnya kita nih hati ya sudah. Apa yang diajarkan ulama ya kita perdengarkan. Kalau zaman sekarang tidak ada ulama ya share bareng gini, baca bareng ya. Tidak ada ulamanya, kitab-kitabnya masih ada. Ya. Kalau salawat sama Rasulullah itu tidak butuh syekh, tidak butuh guru, tidak butuh ijazah, tidak butuh salawat tertentu. Apapun, mau dibaca kapan, mau dalam keadaan suci, mau dalam keadaan berhadas pun baca salawat bisa. Mau kapan sahabat itu disuruh baca salawat, mau setengah hari umurnya, setengah waktu sampai 2/3 waktunya, sampai seluruh waktunya dipakai untuk bersolawat, kata Rasulullah itu lebih baik. Ya, sahabat siapa itu? Sahabat Imam
masjid saat sholat tarawih pertama, sahabat siapa namanya? Oh, itu dia datang, ya Rasulullah, saya ini menjadikan waktu saya untuk salawat kepada Anda. Kira-kira kalau sepertiga waktu saya pakai untuk salawat, ya bagus. Kalau kau tambah lebih bagus. Ya sudah setengahnya Rasulullah. Setengah waktu saya pakai untuk salawat saja. Kata Rasulullah, bagus. Kalau kau tambah lebih baik lagi. Tambah lebih baik. 3/4-nya Rasulullah saya pakai untuk salawat. Bagus. Kalau kau tambah lebih baik. Kata sahabat, ya sudah Rasulullah, semua waktu saya setelah yang wajib saya pakai untuk salawat saja. Kata Rasulullah, bagus. Kalau begitu, tukfahamut, tukfahamuk, bagaimana? Wayukfar dambuk. Ada riwayat, kalau gitu Allah akan nyukupkan apa yang menjadi kebutuhanmu dan Allah akan ngampuni dosamu. Dalam riwayat yang lain, Allah akan mencukupkan kebutuhanmu dan Allah akan memberikan kepadamu rezeki. Akan dicukupkan rezekinya. Jadi baca salawat itu 24 jam paling baik malah. Paling baik ala kulli hal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita bulan Maulid ini yang paling bawa berkah buat kita. Ya. Mudah-mudahan kita orang semua bisa punya kesempatan dekat sama Rasulullah, ya, bisa nyambung sama Rasulullah, bisa mimpi Rasulullah, ya, bisa lihat Rasulullah walaupun fil manam, walaupun dalam mimpi, insya Allah. Karena melihat Rasulullah dalam mimpi ini, walaupun tidak seperti zaman sahabat, tapi yang dilihat itu memang Rasulullah. Kita kalau mimpi Rasulullah itu, Rasulullah bilang, man ra'ani fil manami faqad ra'an. Yang lihat saya dalam mimpi itu berarti dia ya betul lihat saya. Jadi kita ketemu rohaniahnya Rasulullah. Sosok rohaniahnya Rasulullah, tidak ketemu fisiknya, tapi ketemu rohaniahnya. Dan rohaniahnya Rasulullah itu kemuliaannya saat hidup sama dengan saat wafatnya. Bahkan saat ini lebih agung dari yang sebelumnya. Karena derajatnya Rasulullah tiap hari, tiap detik bertambah. Nah, jadi kalau orang mimpi Rasulullah, betul, berarti ketemu dengan Rasulullah. Nah, pertemuan dengan Rasulullah itu kan persahabatan. Jadi orang yang mimpi Rasulullah, dia bersahabat dengan Nabi. Tapi bukan sahabat seperti sahabat yang berjumpa saat hidup. Sahabat barzakhiyah. Pertemanan tapi barzakhi. Teman di barzakh. Nah, jadi ketemu Nabi di alam barzahnya beliau. Nah, itu bisa ketemu Nabi butuh kesucian hati, kebersihan jiwa, ta'alluq, mahabbah, cinta, ya. Terus kita minta bisa punya hati cinta sama Rasulullah, ya, yaitu dengan banyak sholawat, banyak doa, minta. Ya, seperti Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu setiap hari, setiap malam, setiap detik mimpi Nabi. At-Tarqud ini mimpinya Rasulullah. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini wiritannya setiap hari baca wirid ini 1000 kali. Allahumma habibni ila habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu wirid. Allahumma habibni ila habibika Muhammad. Ya Allah, jadikan saya cinta sama Nabi Muhammad. Cuma diulangi 1000 kali. Nah, kita tidak tekan. Ya, paling tidak mau tidur atau tidak masukkan di doanya kita. Supaya kita nyambung kepada sesuatu yang agung, yang luhur. Jadi kita nih sambungkan kepada yang luhur. Jangan sambungkan kepada orang-orang yang tidak manfaat, malah membuat keruh. Sambungkan ke Nabi. Ini bulannya Nabi, banyak sholawat, banyak-banyak mengagungkan Rasulullah, baca sejarahnya, biar hati kita murni, jernih. Kata Rasulullah, sucinya hatinya umatku itu dengan bersalawat kepadaku. Sucinya hatinya umatku itu dengan bersalawat kepadaku. Jadi kita harus banyak-banyak sholawat, majelisnya beliau, guru kita, ustadz kita, terus istiqomah. Mudah-mudahan berkahnya majelis ini menyebar. Ya. Insyaallah berkatnya majelis ini bawa kebaikan. Khususnya di rumah ini tambah berkah. Dan di sekitar kita juga diberkahi, dijadikan orang-orang soleh. Diturunkan rahmatnya, dijauhkan dari bala, dimudahkan urusan kita semua, urusan dunia, urusan ukhrawi. Dilapangkan hati kita, diberikan semua pintu-pintu kemudahan, insyaallah. Disambungkan kita dengan orang-orang soleh, sambungkan kita dengan Nabi SAW. Besok kelak, insyaallah kita dikumpulkan bareng mereka. Insyaallah. Daerahnya Rasulullah. Amin Allahumma. Amin. Orang bicaranya biwari istiadat, ada persiapan. Jadi bicara sak keluarnya. Mudah-mudahan manfaat. Kalau ada yang salah, mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Afu minkum.
Samihni. يا ربي عالم الحال إليك وجهت عمال ممنون علينا بالإقبال وكلنا واسح البال يا ربي يا خير كفيل واهلل علينا العوافي فليس شيئا ثم غفير عليك تفسير وجمال وقد عتك بعذري وبانكساري وفقري واحسن بيسري كأسري بمحض جودك والإفضال وامنون عليه بالتوبة تحصله من كل حوبة وعسمه من شر أوبة لكل ما أنه قد حال فأنت المولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي عليت أنظار بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبدشك وكهرك يحسى وذكرك وشكرك أنزل وحمدك والإجلال يا ربي أنت ناصري ولكن كل خيري وصل في كل حالة على مزيل ضلالة من كان مدخل حزلا محمد الحد الدال والحمد لله شكرا على نعمه تدرى نحمد سرا وجهرا وبالهدايا والآثار. بالبيت تفضل. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم.